Kalau suatu hari nanti ada orang mencuri seekor ayam, menurut kalian hukuman yang pantas itu apa? Dipenjara, disuruh ganti rugi, atau dipukuli sampai mati di depan banyak orang? Kalau jawaban terakhir mulai terdengar masuk akal buat sebagian orang, mungkin yang sedang sekarat bukan cuma korbannya, tapi juga nurani kita. Bayangin sebentar, kalian bangun pagi, buka berita, dan baca satu kalimat sederhana. Seorang pria tewas di amuk massa karena diduga mencuri ayam. Kalimat itu pendek, sangat pendek. Saking pendeknya, kita sering lupa kalau di balik satu kalimat itu ada satu kehidupan yang berhenti. Ada seorang ayah yang tidak pernah pulang. Ada seorang istri yang mendadak jadi janda. Ada 3 anak yang malam itu kehilangan masa kecilnya. Dan yang paling mengganggu, semua itu terjadi cuma gara-gara seekor ayam. Saya nggak tahu harus mulai dari rasa marah, sedih, atau jijik. Karena setiap kali saya mencoba memahami kejadian di Tabanan ini, yang muncul justru rasa mual. Bukan mual karena darah, bukan karena foto-foto kejadian, tapi mual karena sadar kalau ternyata manusia bisa berubah jadi jauh lebih buas daripada binatang yang sedang diperebutkan. Ironis ya, kita hidup di zaman ketika kecerdasan buatan bisa ngobrol, melukis, bikin musik, bahkan membantu manusia menyelesaikan pekerjaan rumit. Teknologi berkembang luar biasa, tapi mentalitas sebagai manusia masih terjebak di zaman ketika kerumunan merasa berhak menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Dan semakin saya pikirkan, kasus ini bukan cuma tentang ayam, bukan cuma tentang maling. Ini tentang betapa murahnya harga nyawa seseorang ketika dia miskin. Korban bernama Kade, seorang warga desa Sidetapa, Buleleng. Bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan mafia, bukan orang yang selama ini hidup bergelimbang kemewahan. Dia adalah seorang laki-laki dari keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Artinya apa? Artinya negara sendiri mengakui bahwa keluarganya hidup dalam kondisi ekonomi yang berat. Kadang kita gampang ngomong, kalau miskin ya kerja. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu seperti apa rasanya hidup ketika setiap pagi pertanyaan pertama bukan soal mimpi, tapi soal hari ini mau makan apa. Kemarin utang beras belum lunas. Besok anak sekolah pakai uang dari mana? Hidup seperti ini bukan sekedar kekurangan uang. Itu hidup dalam tekanan terus-menerus. Tekanan yang pelan-pelan menggerus logika, mengikis harga diri, dan kadang mendorong orang melakukan keputusan yang salah. Sekali lagi, kalau mencuri memang dilakukan, itu tetap salah. Tidak ada pembenaran buat pencurian. Tapi ada perbedaan besar antara memahami penyebab dengan membenarkan perbuatannya. Dua hal itu jangan dicampur. Yang bikin dada sesak justru bukan dugaan pencuriannya, tetapi siapa yang dia tinggalkan. Seorang istri, 3 orang anak. Anak bungsunya masih kelas 1 SD. Coba bayangin, usia segitu harus menerima kenyataan bahwa bapaknya tidak akan pernah pulang lagi. Anak seusia itu mungkin belum benar-benar mengerti apa itu kematian. Yang dia tahu cuma satu. Biasanya kalau malam bapaknya pulang. Sekarang tidak lagi. Dan itu bakal jadi luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Mari kita mundur ke malam kejadian. Jumat dini hari sekitar pukul 1 lewat. Udara Batu Riti pasti dingin. Jalanan sepi. Sebagian orang masih tidur. Sebagian lagi mungkin baru pulang kerja. Entah apa yang ada di kepala Kade malam itu. Mungkin dia lapar, mungkin dia putus asa, mungkin dia panik,
Mungkin dia sedang membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Lalu dia ketahuan, dan sejak detik itu yang terjadi bukan lagi penangkapan, bukan lagi pencegahan, bukan lagi upaya menyerahkan pelaku ke polisi. Yang terjadi adalah perubahan massal, perubahan manusia menjadi kerumunan. Dan kerumunan seringkali jauh lebih berbahaya daripada satu orang yang marah. Karena ketika amarah dibagi ke puluhan orang, tanggung jawabnya justru menghilang. Semua merasa, bukan saya yang bunuh. Padahal semua ikut memukul. Semua ikut menendang. Semua ikut diam. Semua ikut membiarkan. Ada istilah dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa kehilangan identitas moral ketika berada dalam kerumunan. Ketika massa bergerak, orang berhenti berpikir sebagai individu. Yang bekerja bukan lagi nurani. Yang bekerja adalah naluri ikut-ikutan. Satu orang mulai memukul, yang lain merasa berhak ikut. Yang berikutnya berpikir, kalau semua mukul berarti ini benar. Padahal, banyaknya orang tidak pernah otomatis membuat suatu tindakan menjadi benar. Kalau 100 orang melakukan kekeliruan yang sama, tetap saja itu kekeliruan. Kade dipukuli, ditendang, dihajar beramai-ramai, sampai akhirnya meninggal sebelum aparat sempat mengamankan situasi. Belum cukup, motor yang dibawanya ikut dibakar. Di titik ini saya bertanya, apa sebenarnya yang sedang dibakar? Motornya atau sisa-sisa rasa kemanusiaan kita? Karena membakar benda milik orang yang sudah tidak bernyawa bukan lagi soal menghentikan kejahatan. Itu pelampiasan. Itu dendam. Itu kemarahan yang sudah kehilangan arah. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Yang berubah cuma objeknya. Kadang maling motor, kadang copet, kadang orang yang bahkan belum tentu bersalah. Indonesia punya sejarah panjang tentang budaya main hakim sendiri. Dan hampir selalu korbannya orang kecil. Coba pikir, kenapa massa begitu berani mengeroyok pencuri ayam, tapi tidak pernah berani mengepung rumah koruptor kelas kakap? Kenapa orang yang diduga mencuri puluhan ribu rupiah bisa dihajar sampai mati? Sementara orang yang merugikan negara triliunan rupiah masih bisa senyum di depan kamera. Yang lemah selalu lebih mudah dijadikan sasaran. Setelah semuanya selesai, barulah prosedur negara berjalan. Polisi datang, barang bukti diamankan, penyelidikan dilakukan, pernyataan resmi keluar, kalimat-kalimat normatif bermunculan. Kami menyayangkan aksi main hakim sendiri. Kami menghimbau masyarakat menyerahkan proses hukum kepada aparat. Kalimat-kalimat itu benar. Tapi setiap kali mendengarnya, saya merasa seperti sedang mendengar rekaman lama yang diputar berulang-ulang. Karena hampir setiap tragedi serupa, responnya selalu sama. Yang berbeda cuma nama korban. Yang tidak berubah adalah keluarga yang ditinggalkan. Trauma anak-anaknya, beban ekonomi istrinya, dan stigma sosial yang harus mereka pikul. Bayangin anak-anak itu tumbuh dengan bisik-bisik tetangga. Itu anak maling ayam. Padahal mereka tidak mencuri apapun. Mereka cuma lahir di keluarga yang salah satu anggotanya mengambil keputusan yang salah. Kenapa mereka ikut dihukum? Ada satu kutipan dari Brian Stevenson yang menurut saya sangat relevan. Lawan dari kemiskinan bukanlah kekayaan, tapi keadilan. Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Karena kemiskinan seringkali bukan cuma soal isi dompet. Kemiskinan juga soal akses terhadap perlakuan yang manusiawi. Orang kaya punya pengacara, punya jaringan, punya perlindungan, punya kesempatan menjelaskan. Orang miskin seringkali bahkan tidak diberi kesempatan untuk hidup cukup lama agar bisa membela dirinya sendiri. Dan disinilah letak ironi terbesar. Sesama rakyat kecil saling menghancurkan.
Yang miskin memukul yang lebih miskin, yang sama-sama susah saling menghabisi. Padahal akar persoalannya jauh lebih besar daripada sekedar seekor ayam. Kemiskinan, pendidikan, ketimpangan, kepercayaan terhadap hukum, semuanya saling bertumpuk, lalu meledak pada orang yang kebetulan berada di tempat yang salah. Saya sering bertanya, apa sebenarnya yang kita inginkan dari hukuman? Apakah menghentikan kejahatan atau memuaskan rasa marah? Karena dua hal itu sangat berbeda. Kalau tujuan kita adalah keadilan, maka hukum harus bekerja. Kalau tujuan kita cuma melampiaskan emosi, maka siapapun bisa jadi korban berikutnya. Hari ini mungkin seorang pencuri, besok belum tentu. Bisa jadi orang yang salah dituduh, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi saudara kita, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Tragedi di Tabanan seharusnya tidak berhenti sebagai berita 3 hari. Ini harus menjadi cermin, karena ketika masyarakat mulai percaya bahwa pukulan lebih efektif daripada pengadilan, sesungguhnya negara sedang kehilangan wibawanya. Dan ketika nyawa manusia bisa dikalahkan oleh harga seekor ayam, sesungguhnya yang mati bukan cuma KD. Yang ikut mati adalah rasa percaya bahwa setiap manusia, seburuk apapun kesalahannya, tetap berhak diperlakukan sebagai manusia. Kalau hari ini kita diam, besok akan ada KD berikutnya. Nama berbeda, kota berbeda, alasan berbeda, tapi ceritanya sama. Masa datang, orang mati, kita marah beberapa hari, lalu lupa. Dan siklus ini tetap berulang sampai akhirnya kita tidak lagi merasa ngeri melihat orang dipukuli ramai-ramai. Kita menganggapnya biasa. Padahal ketika kekerasan sudah terasa biasa, disitulah peradaban mulai kehilangan maknanya. Karena ukuran sebuah bangsa bukan ditentukan dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang baik, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang sedang berada di titik terburuk dalam hidupnya. Kalau bahkan hak untuk diadili secara adil saja sudah kita rampas, lalu apa bedanya kita dengan kekerasan yang kita klaim sedang kita lawan?